Sekarang kita akan membahas latihan hidrolisis garam. Di sini diminta reaksi ionisasi maupun reaksi hidrolisis garamnya, kemudian jenis hidrolisis dan sifat larutan garamnya. Yang pertama, BaCl2 atau barium klorida. Maka diuraikan masing-masing. Ba2+ ditambah Cl-. Karena ada 2 di sini, maka diberi koefisien 2 pada Cl-. Kemudian jangan lupa masing-masing ditambahkan dengan H2O. Karena Ba2+ asalnya dari BaOH 2 kali, yaitu basa kuat, dan Cl- asalnya dari HCl, dan dia termasuk asam kuat. Kita ingat kembali, yang bisa terhidrolisis adalah yang lemah, maka kedua ini tidak bisa. Kita gunakan panas searah dan dicoret. Karena kedua ini tidak bisa terhidrolisis keduanya, maka untuk jenis hidrolisis bisa kita isikan sebagai tidak terhidrolisis. Karena terdiri dari basa kuat dan asam kuat, maka sifatnya adalah netral. Selanjutnya, yang kedua, amonium sulfida atau NH4 2 kali S. Kita uraikan. NH4+ dan S2-. Jangan lupa di sini harus disetarakan dahulu, dan masing-masing ditambahkan H2O. Kita ingat bahwa NH4+ itu asalnya dari NH4OH, berarti dia basa lemah, sedangkan S2- itu asalnya dari H2S, yaitu asam lemah. Yang lemah itu bisa terhidrolisis, maka keduanya bisa direaksikan dengan H2O. NH4+ berarti bereaksi dengan OH- pada H2O, sehingga terbentuk NH4OH ditambah H+, sedangkan S2- itu bereaksi dengan H+, sehingga membentuk H2S ditambah OH-. Untuk jenis hidrolisisnya berarti hidrolisis total atau sempurna. Karena di sini terdiri dari basa lemah dan asam lemah, maka harus melihat Ka dan Kb. Atau kita tulis tergantung Ka dan Kb-nya. Tapi catatan, jika diketahui nilai Ka dan Kb-nya, maka harus dituliskan asam atau basanya atau netral. Tapi jika tidak diketahui Ka dan Kb seperti soal yang B ini, maka boleh dituliskan tergantung Ka dan Kb-nya. 1C yaitu aluminium nitrit. Kalau nitrit itu NO2, kalau nitrat itu NO3. Maka Al NO2 3 kali
itu terurai menjadi Al3+ ditambah NO2-. Karena ada 3 maka diberi koefisien 3. Masing-masing ditambah H2O. Untuk Al3+ itu berasal dari ALOH 3 kali, dia basa lemah. Sedangkan NO2- itu berasal dari HNO2, dia asam lemah. Karena sama-sama lemah maka bisa terhidrolisis atau bisa direaksikan dengan H2O menggunakan panah bolak-balik. Al+ berarti bereaksi dengan OH- pada H2O sehingga terbentuk AlOH 3 kali ditambah sisanya adalah H+, sedangkan NO2- bereaksi dengan H+ membentuk HNO2, sisanya adalah OH-. Karena di sini lemah-lemah maka jenis garam itu tergantung Ka dan Kb, tapi karena dia terhidrolisis semuanya maka dikatakan hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Yang D, kalium sianida berarti KCN. Kita uraikan menjadi K+ dan Cn-. Ditambahkan H2O. K+ itu asalnya dari KOH, yaitu basa kuat. Cn itu asalnya dari HCN, yaitu asam lemah. Karena K basa kuat maka tidak bisa direaksikan, sedangkan Cn- itu asam lemah, maka bisa direaksikan dengan H2O. Cn- berarti akan bereaksi dengan H+ pada H2O, sehingga membentuk HCN ditambah sisanya adalah OH-. Karena hanya salah satu yang bisa terhidrolisis, maka jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian atau parsial. Sedangkan sifatnya, karena yang kuat adalah basanya, maka sifat garam adalah basa. Berikutnya E, amonium sulfat berarti NH4 2 kali SO4 terurai menjadi NH4+ ditambah SO4 2-. Karena ada 2 maka koefisiennya 2. Masing-masing ditambah H2O. N4+ itu asalnya dari NH4OH, yaitu basa lemah, sedangkan SO4 itu adalah asam kuat. Sehingga NH4+ bisa bereaksi dengan H2O, sedangkan SO4 2- tidak bisa bereaksi. NH4+ akan bereaksi dengan OH- sehingga membentuk NH4OH ditambah H+. Karena hanya salah satu yang bisa terhidrolisis, maka namanya hidrolisis sebagian atau parsial.
Karena yang kuat adalah asamnya, maka sifat larutan tersebut adalah asam. Soal yang kedua itu diketahui pH dan justru yang diminta adalah konsentrasi HCOO 2 kali Pa. HCOO 2 kali Pa itu yang kuat adalah basanya. Maka bisa ditunjukkan dengan pH-nya 9. Kalau dia basa, maka menggunakan rumus OH-. Rumusnya adalah akar KW per Ka dikali Y dikali, karena dia anion maka fokus kita adalah muatan negatif. KW kalau tidak diketahui 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 4, Y-nya karena muatan negatif, atau jika kita uraikan HCOO 2 kali Pa itu terurai menjadi HCOO min ditambah Pa2+. Sini ada 2, karena muatan negatifnya HCOO min, koefisiennya 2, maka kita masukkan di sini 2. Kita masih cari konsentrasi anionnya. Jika pH 9, maka pOH adalah 5. Otomatis konsentrasi OH- 10 pangkat min 5. Kita masukkan di sini 10 pangkat min 5. Supaya akarnya hilang, maka kanan dan kiri dipangkatkan 2. Sehingga di sini 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 10 dikali 2 dikali konsentrasi anion. Yang sama kita coret, sehingga konsentrasi anion yaitu setengah atau 0,5. Jadi konsentrasi HCOO 2 kali Pa itu sama dengan 0,5 m. Sedangkan soal yang ketiga itu kalium asetat, boleh dituliskan CH3COOK. Di sini yang kuat adalah basanya. Maka sesuai dengan pH-nya ternyata juga basa. Jika basa berarti OH-. Akar KW per yang lemah berarti asamnya, kali Y kali konsentrasi anion. KW 10 pangkat min 14, Ka 10 pangkat min 5. Karena CH3 atau kita uraikan dulu CH3COO min ditambah K+, jumlah muatan negatifnya adalah 1, maka kita tulis 1. Di sini adalah konsentrasi anion. Sama seperti tadi, pH 9 berarti pOH-nya adalah 5, konsentrasi OH-
10 pangkat min 5. Maka kita masukkan di sini. Kanan dan kiri kita pangkatkan. Sehingga 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 9 kali konsentrasi anion. Kita perhatikan 10 pangkat min 10 dengan 10 pangkat min 9 menghasilkan konsentrasi anion, atau yang dimaksud adalah molaritasnya itu 1/10 atau 0,1 m. Rumus untuk molaritas itu G/mr, atau kita tuliskan M sama dengan G/mr kali 1000 per volume jika dia mililiter. Maka 0,1, G-nya yang ditanyakan, MR-nya 98 dikali 1000 per volumenya 100. Maka kita coret dulu nolnya, menghasilkan massa 0,98 gram. Yang keempat, ternyata ada KOH dengan HCOOH. Karena ada asam dan basa, maka wajib direaksikan dahulu. KOH ditambah HCOOH sehingga terbentuk HCOOK ditambah H2O. Biasanya kan untuk mencari mol itu kan menggunakan M dikali V, tapi ternyata yang diketahui adalah massa dan volumenya. Sehingga mol KOH itu rumusnya adalah G/mr. G-nya 22,8 per, jika kita hitung MR-nya adalah 57, sehingga kita dapatkan molnya adalah 0,4 mol. Sedangkan untuk mol HCOOH itu ternyata kan yang diketahui volume dengan molaritas, maka M dikali V. 2 dikali 200 sehingga menghasilkan 400, karena tadi mililiter berarti milimol. Di sini ada mol dan milimol, maka harus disamakan dahulu sehingga boleh dituliskan 0,4 mol. Langsung kita masukkan di bagian mula-mula bereaksi sisa. Untuk KOH berarti 0,4 mol. Untuk HCOOH 0,4 mol. Jika dibagi dengan koefisien, maka 0,4 ini juga 0,4. Karena sama-sama 0,4, maka di sini habis semuanya. Supaya habis berarti bereaksi ditulis 0,4 mol. Koefisien berbanding dengan perbandingan mol. Maka di sini 0,4 mol. HCOOK dan H2O sama-sama koefisiennya 1, maka 0,4 mol. 0,4 mol. 0,4 mol. 0,4 mol. Yang sisa garamnya
Maka ingat dia termasuk hidrolisis garam. Karena hidrolisis garam dan yang kuat adalah basanya, maka sifat di sini adalah sifat garam. HCOOK adalah basa. Karena basa berarti kita menggunakan rumus OH-. Kw per yang lemah kali Y kali anion. 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 4 dikali Y, karena HCOO min hanya 1 maka 1. Konsentrasi anion berarti kita isi atau kita tuliskan di sini dulu. Konsentrasi anion, karena yang diketahui sudah garam berarti mol garam per volume total. Mol garam berarti 0,4 per volume total. Di sini ada keterangan massa KOH tidak mempengaruhi volume larutan. Berarti dianggap volume KOH adalah 600 dan volume HCOOH adalah 200, maka total 800. Jangan lupa di sini adalah mol satuannya. Maka jika mol harus dibagi 1000. Sehingga didapat konsentrasi anionnya adalah 0,5 m. Langsung kita masukkan di sini 0,5 atau boleh kita sebutkan 5 dikali 10 pangkat min 1. Jika kita hitung total adalah 5 kali 10 pangkat min 11. Itu untuk konsentrasi OH min. Maka boleh kita tuliskan akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. Sehingga POH 5,5 min log akar 5 atau 8,5 plus log akar 5. Kita lihat menghasilkan pH 8,5, berarti dia basa sesuai dengan garamnya yaitu sifatnya basa. Demikian penjelasan latihan hidrolisis garam, semoga dapat dipahami. Terima kasih.